Baik Ibu, alhamdulillah prosedurnya sudah selesai dan Ibu harus menunggu 30 menit ya Bu untuk menilai apakah ada reaksi imunisasi. Nanti saya akan sampaikan beberapa pesan. Untuk yang pertama itu vaksin yang sudah diberikan tadi adalah suntikan di paha sebelah kanan. Kemudian ada juga vaksin yang diberikan secara tetes lewat mulut. Lalu juga untuk vaksinasi yang diberikan di paha secara suntik itu bisa terjadi ada demam, bengkak, dan juga apabila ada bengkak, Ibu bisa kompres dengan air hangat di rumah ya Bu. Apabila demamnya 30 derajat bisa diberikan obat untuk penurun si panas ini. Lalu apabila ada terdapat efek samping yang lebih dari itu, Ibu langsung kembali ke dokter ya Bu. Dan juga apabila sudah berusia 9 bulan, adik ini harus melengkapi semua imunisasi campaknya ya Bu. Nanti tolong dibawa lagi tadi KI-nya atau KIA-nya. Kemudian nanti usia 1 tahun juga masih perlu melengkapi vaksinasi yaitu PCV. Lalu apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencuci tangan sesuai dengan nama langkah WHO lalu menggunakan hand glove. Lalu selanjutnya kita periksa untuk vaksinnya, di mana kita periksa bagian labelnya pada vaksin dan diluar, dan juga apakah label masih tertempel dengan baik pada vial. Lalu apakah vaksin dan diluar yang dibutuhkan sesuai, lalu uji cocok pada pasien inaktif. Kita siapkan, lalu apakah ada vaksin dan diluar yang melewati masa kadaluarsa, dan juga apakah ada vaksin dan diluar yang ada perubahan warna. Lalu selanjutnya kita menyiapkan spuit 10 cc dan siapkan diluar dan juga menyiapkan jenis vaksin yang dibutuhkan. Lalu masukkan jarum pada spuit pada yang untuk pencampur yang berukuran 10 cc ke dalam vial atau ampul diluar, lalu tarik ke seluruh ampul diluar. Kita ambil kita masukkan jarum pada spuit percampur yang berukuran 10 cc ke dalam vial atau ampul diluar, lalu tarik ke seluruh cairan ampul diluar. Lalu masukkan jarum spuit diluar ke dalam vial dan juga masukkan hingga habis. Lalu untuk mencampur diluar dan vaksin, putar vial berbentuk lingkaran secara perlahan. Lalu simpan vaksin yang sudah direkonstruksi di tempat yang bersih dan tidak terpapar matahari dan tertata pada alas styrofoam atau tempat yang datar. Lalu buang vial dan ampul yang sudah tidak dibutuhkan. Lalu selanjutnya kita buka segel aluminium pada vial vaksin, buka penutup karet pada vial vaksin, kemudian pasangkan panel. Kita buka lalu selanjutnya kita buka segel aluminium pada vial vaksin, lalu buka penutup karet pada vial vaksin, kemudian pasangkan panel tes vaksin atau vaksin dropper, lalu simpan vaksin di tempat yang bersih dan tidak terpapar matahari. Setelah dipasang dan simpan di tempat yang datar, lalu selanjutnya kita ambil untuk yang rute injeksi, siapkan spuit dan jarum yang ukuran yang sesuai untuk vaksin, lalu disinfeksi bagian karet. Lalu selanjutnya kita disinfeksi bagian karet pada vial menggunakan alcohol swab, lalu masukkan jarum melewati penutup karet pada vial vaksin hingga jarum berada pada cairan vaksin. Kita tarik vaksin masuk ke dalam spuit, lalu pastikan jumlah yang dibutuhkan sesuai penanda. Tarik jarum dari vial dan buang udara yang tersisa dalam spuit dengan posisi jarum menghadap ke atas. Ganti jarum dengan yang baru. Kita ganti jarum dengan yang baru sesuai dengan kebutuhan prosedur. Setelah diganti, lalu selanjutnya kita akan pemberian vaksin.
kita simpan. Siapkan alat-alatnya. Setelah disiapkan, lalu kita lakukan pemberian vaksin, di mana posisikan bayi terlebih dahulu untuk tidur miring ke arah kiri dan bebaskan pakaian dari daerah bahu dengan ke arah kiri. Lalu kita bebaskan pakaian dari bahu dan lengan kanan. Selanjutnya, pastikan kepala bayinya disangga dengan lengan menempel pada sisi tubuh agar tidak banyak bergerak saat prosedur. Lalu bersihkan area injeksi menggunakan kapas kering. Lalu selanjutnya, pegang spuit dengan tangan kanan, posisi bevel. Lalu selanjutnya kita pegang spuit dengan tangan kanan dan juga posisi bevel. Setelah dibersihkan, kita pegang spuit dengan tangan kanan dan posisi bevel dari jarum menghadap ke atas. Lalu selanjutnya, regangkan kulit untuk mendatar menggunakan ibu jari dan telunjuk. Selanjutnya, letakkan jarum dan spuit mendatar, suntikan vaksin secara intrakutan pada bayi. Masukkan ujung jarum tepat di bawah permukaan kulit hingga bevel tampak di bawah permukaan lapisan teratas kulit. Selanjutnya, pastikan jarum tetap mendatar, bevel menghadap ke atas dan jangan didorong terlalu jauh. Lalu selanjutnya, tahan jarum pada bagian pangkalnya menggunakan ibu jari kiri agar posisi terfiksasi, namun jangan sampai menyentuh jarumnya. Injeksi 0,05 ml vaksin menggunakan ibu jari kanan hingga terbentuk undulasi. Kemudian tarik dan lepaskan jarum. Lalu selanjutnya kita akan vaksin DTP, HEB. Lalu kita posisikan bayi atau balita bisa berbaring atau duduk di pangkuan ibu dengan membebaskan kaki atau lengan pasien dari pakaian. Lalu kita jika berbaring, kita pastikan kaki dipegang pada sendi pergerakan. Lalu jika duduk, lalu kita bersihkan juga area injeksi menggunakan swab alkohol, yaitu pada bagian anterolateral 1/3 tengah paha atau otot deltoid untuk anak yang lebih besar. Regangkan kulit mendatar menggunakan ibu jari. Kita bersihkan, lalu kita regangkan kulit mendatar menggunakan ibu jari dan telunjuk kiri. Masukkan jarum dengan sudut 90 derajat hingga kedalaman otot, kurang lebih sekitar 3/4 panjang jarum. Menyesuaikan ketebalan otot pasien. Injeksi 0,05 ml vaksin, kemudian tarik dan lepaskan jarum. Lalu selanjutnya, untuk vaksin campak rubella, kita posisikan bayi atau balita bisa berbaring dan duduk di pangkuan ibu dengan membebaskan kaki atau lengan pasien dari pakaian. Jika berbaring, pastikan kedua lengan dan kaki dipegang pada sendi pergerakan, dan jika duduk, pastikan pasien duduk miring di pangkuan ibu. Lalu kita bersihkan area injeksi menggunakan swab alkohol, yaitu pada area deltoid kiri. Lalu cubit kulit menggunakan ibu jari. Kita bersihkan dan cubit menggunakan ibu jari dari telunjuk kiri. Lalu kita masukkan dengan sudut 45 derajat menghadap ke arah kaudal hingga subkutan. Lalu selanjutnya lepaskan cubitan dan injeksi 0,05 vaksin, kemudian ditarik dan lepaskan jarum. Lalu selanjutnya kita lakukan pemberian vaksin polio oral atau OPV. Kita minta orang tua untuk memegang anak dengan posisi kepala disangga dan sedikit menengadah ke atas. Lalu dagu dan pipi pasien harus kering, dan juga buka mulut bayi menggunakan ibu jari pada bayi kecil atau dengan menekan kedua pipi hingga mulut terbuka pada anak yang lebih besar. Lalu kita untuk OPV, isikan vaksin ke dalam dropper, berikan 2 tetes lidah pasien, jangan sampai dropper menyentuh mulut pasien. Kita masukkan 2 tetes
Dan untuk rotavirus berikan 5 tetes ke lidah pasien, jangan sampai dropper menyentuh mulut. Lalu selanjutnya kita buang jarum dan vial ke safety box tanpa menutup jarum untuk menghindari resiko tertusuk jarum. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Inisa yang bertugas di klinik pada hari ini. Ibu namanya siapa Bu? Ica. Untuk alamatnya di mana Bu? Jalan Kalimantan. Untuk usianya berapa tahun Bu? 30 tahun. Izin sambil menulis identitas anaknya juga ya Bu. Untuk anaknya namanya siapa? Abdul. Baik Ibu, untuk tanggal lahirnya kapan Bu? 14 April 2025. Berarti sudah 6 bulan ya Bu. Untuk adiknya jenis kelaminnya laki-laki ya Bu. Untuk alamat tinggalnya sama dengan Ibu atau tidak? Sama. Punten Ibu sukunya asli mana? Asli Bandung, Sunda. Baik Ibu ini anak keberapa ya Bu? Anak ketiga. Sebelumnya anaknya lahirnya cukup bulan atau tidak Bu? Cukup bulan. Untuk berat badannya bagaimana Bu? Normal. Apakah proses lahirnya juga normal atau tidak? Normal, alhamdulillah. Apakah ada keluhan ketika persalinan anak Ibu? Tidak. Tidak Bu. Anaknya langsung menangis ketika lahir? Iya. Baik Ibu di sini sebelumnya apakah Ibu ada riwayat yang mengalami anaknya ada riwayat penyakit yang mengalami pengobatan lama? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Sempat sakit nggak Bu sebelumnya? Sebelumnya iya Dok. 2 mingguan cuman batuk pilek sih Dok. Baik Ibu. Jadi Ibu di sini saya akan melakukan pemberian vaksin pada prosedur imunisasi ya Bu pada anak Ibu. Sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan dulu untuk kondisi anak Ibu. Apakah hari ini sedang sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Tadi beberapa hari ke belakang itu ada sempat batuk ya Bu. Apakah sekarang ada keluhan diare? Tidak ada. Tidak ada. Untuk muntah? Tidak ada. Baik Ibu. Untuk sebelumnya apakah pernah divaksin? Pernah. Di usia 4 bulan kemarin sudah lengkap vaksinasinya sesuai Bu? Sudah Dok, ada di buku pink. Baik, kalau begitu hari ini kita akan melengkapi untuk vaksinasinya ya Bu. Dan Ibu untuk anak Ibu usia 6 bulan. Dimana saya izin untuk memberikan informasi terlebih dahulu ya Bu, bahwa mungkin akan ada efek samping setelah pemberian vaksin ini. Mungkin akan ada demam atau kejang atau juga bahkan ada alergi. Apakah ada bengkak di lokasi sebelum yang kita disuntik Ibu? Tidak ada. Baik Ibu, kalau begitu saya akan mempersiapkan vaksinnya terlebih dahulu. Mungkin akan diberikan suntikan di lokasi paha, di anak Ibu dan juga di bagian lengan. Kemudian nanti akan ada efek sampingnya ya Bu. Dan Ibu saya nanti akan jelaskan untuk cara menanggulangi efek samping untuk nanti di rumah. Apakah Ibu bersedia untuk anaknya dilakukan vaksinasi? Bersedia. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Tidak. Baik, saya akan mempersiapkan